Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya yang akan menemani kalian untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian masih ingat materi yang sudah Ibu ajarkan pada pembelajaran sebelumnya? Iya, tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas kelanjutannya, yaitu tentang proses hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pada proses hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah ada 5 poin. Poin yang pertama yaitu Ali yang menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya. Ketika kafir Quraisy memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya di tempat tidurnya dan memakai mantel Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa bahwa Nabi Muhammad SAW juga berpesan kepada Ali bahwa untuk tinggal dulu di Mekah guna menyelesaikan barang-barang amanat yang dititipkan kepadanya. Maka ketika para algojo kafir Quraisy mengintip ke tempat tidur Nabi Muhammad SAW, mereka melihat seseorang yang berbaring di tempat tidur beliau dan mengira bahwa Nabi Muhammad SAW masih tidur. Setelah tahu bahwa yang tidur tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, orang kafir Quraisy lalu menyeret Ali ke Masjidil Haram dan menyiksa beliau lalu melepaskannya. Poin yang kedua yaitu Gua Thur. Nabi Muhammad dan Abu Bakar pergi ke Madinah melalui arah selatan dalam rangka untuk mengelabui kafir Quraisy. Mereka berdua menetap di dalam Gua Thur dalam waktu 3 hari. Selama berada di Gua Thur, Nabi Muhammad telah merencanakan secara matang untuk mengamankan proses hijrahnya. Antara lain yaitu Abdullah bin Abu Bakar mendatangi gua setiap malam dan menyampaikan berita tentang rencana dan kegiatan kafir Quraisy. Tentu saja sebelum fajar ia sudah kembali ke Mekah sehingga seolah-olah ia selalu berada di Mekah. Amr bin Fuhairah menggiring domba-domba gembalaannya ke dalam gua pada malam hari, sehingga Nabi Muhammad dan Abu Bakar bisa minum susu domba. Dan Amr menggiring kembali domba-dombanya ke Mekah ketika fajar. Setelah Abdullah bin Abu Bakar kembali ke Mekah, agar jejak kaki Abdullah terhapus oleh jejak domba-domba itu. Abdullah bin Ariqat Laitsi, seorang kafir yang dapat dipercaya dan bekerja sebagai pemandu yang diupah oleh Abu Bakar datang ke Gua Thur. Setelah hari ketiga, Abdullah bin Ariqat membawa 2 ekor unta. Pada waktu itu, Abu Bakar menawarkan satu dari unta tersebut kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah. Namun, Nabi Muhammad SAW memaksa membeli unta itu. Dengan dibantu oleh Abdullah bin Ariqat, mereka berdua memulai perjalanan menuju Madinah, yang Amr juga menyertai perjalanan mereka. Poin yang ketiga yaitu Suraqah dan pengejarannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Ketika Quraisy mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah secara diam-diam, maka orang kafir Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menangkap Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, Suraqah secara diam-diam melakukan pengejarannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Namun, ketika dalam perjalanan untuk mengejar
pasukan Nabi Muhammad SAW, beberapa kali kuda Suroko jatuh terjembab. Hingga Suroko menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW ini bukan orang biasa. Setelah dia tidak memiliki perasaan untuk mengejar dan membunuh Nabi Muhammad SAW, Suroko bisa mendekati Nabi Muhammad SAW lalu meminta maaf. Beliau juga memaafkan Suroko, dan Suroko menawarkan untuk memberikan pembekalan yang dibawanya. Namun Nabi Muhammad SAW tetap menolak pemberiannya. Hanya saja beliau meminta untuk merahasiakan pertemuannya tersebut. Yang selanjutnya yaitu Masjid Quba. Sampai perjalanan 7 hari, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sampai di Quba, di mana beliau membangun masjid, dan masjid tersebut merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau tinggal di Quba selama 4 hari. Dan pada Jumat pagi beliau berangkat dari Quba menuju Madinah. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu tiba di Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, program pertama beliau adalah menentukan tempat di mana akan dibangun masjid. Beliau melepaskan untanya dan menetapkan tempat berhenti untanya sebagai masjid. Lalu Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sampai selesai pembangunan Masjid Nabawi dan tempat tinggal beliau. Beberapa hari kemudian, istri Nabi Muhammad SAW, Saudah radhiyallahu an, dua putri beliau, Fatimah radhiyallahu an, dan Ummu Kulsum radhiyallahu an, Usamah bin Zaid radhiyallahu an, Aisyah radhiyallahu an, dan Ummu Aiman radhiyallahu an juga menyuruh hijrah ke Madinah di bawah kekawalan Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian adapun putri beliau seorang lagi yaitu Zainab radhiyallahu an baru diizinkan ke hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah setelah terjadi peperangan Badar. Baik, itu saja pembelajaran pada hari ini. Apakah kalian ada yang masih belum paham atau sudah paham tentang proses hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Alhamdulillah, jika kalian sudah paham, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu untuk merangkum materi tentang proses hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kalian rangkum dan tulis di buku tulis kalian masing-masing, lalu difoto dan dikirimkan ke Ibu ya. Semoga kalian tidak malas dan tetap semangat untuk belajar, meskipun kalian sudah jenuh untuk belajar di rumah. Baik, dari Ibu, apabila masih ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan langsung. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan atau yang kurang paham, Ibu mohon maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.